Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Melantri Utami. Kali ini kita akan membahas soal keislaman ujian mandiri UIN Malang kode 101. Yuk ikuti pembahasannya. Soal yang pertama, menurut ajaran Islam, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara rukun nikah adalah kecuali A. Wali, B. Saksi, C. Calon suami, D. Calon istri, E. Walimah. Oke, langsung saja kita bahas. Rukun nikah terdiri dari terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Kemudian ada wali calon pengantin perempuan, lalu dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan dan diucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Jadi yang bukan rukun nikah yaitu walimah. Soal selanjutnya, menurut perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang dilakukan secara siri atau rahasia hukumnya tidak sah karena A. Tidak memenuhi syarat pernikahan, B. Tidak memenuhi rukun pernikahan, C. Tidak tercatat dalam lembaga yang berwenang, D. Tidak dilaksanakannya walimah, E. Tidak adanya saksi. Langsung saja kita bahas. Pernikahan siri tidak sah karena dalam pernikahan siri tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seorang telah menikah dan sah secara agama. Jadi jawabannya C. Tidak tercatat dalam lembaga yang berwenang. Soal selanjutnya, iddah wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya baik dicerai maupun meninggal dunia adalah A. 9 bulan 10 hari, B. 4 bulan 10 hari, C. 3 kali suci, D. Sampai melahirkan, E. 3 kali haid. Langsung saja kita bahas. Pendapat Al-Jazairi menyatakan bahwa masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal oleh suaminya baik dicerai maupun meninggal dunia adalah hingga melahirkan. Jadi jawabannya D. Sampai melahirkan. Soal selanjutnya, ayat di atas adalah landasan normatif untuk masa iddah bagi wanita A. Hamil, B. Wanita yang belum digauli oleh suaminya, C. Wanita yang sudah digauli oleh suaminya, D. Menopause, E. Andropause. Langsung saja kita bahas. Arti ayat di atas yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Jadi jawabannya yaitu C. Wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Soal selanjutnya, kata kuru dalam ayat pada nomor di atas menurut Imam Syafi'i berarti A. Belum digauli, B. Haid, C. Melahirkan, D. Suci, E. Sudah digauli. Langsung saja kita bahas. Menurut Imam Syafi'i, kuru berarti suci, jadi jawabannya D. Suci. Soal selanjutnya, kata kuru dalam ayat pada nomor di atas menurut Imam Hanafi berarti A. Suci, B. Haid, C. Melahirkan, D. Belum digauli, E. Sudah digauli. Langsung saja kita bahas. Menurut Imam Abu Hanafi, kuru berarti haid atau menstruasi, jadi jawabannya B. haid. Oke, soal selanjutnya, ketika seorang mujtahid menghadapi permasalahan hukum, maka dia akan melakukan ijtihad. Sumber yang pertama kali dilihat adalah A. Hadis, B. Ijma, C. Sunnah, D. Al-Quran, E. Qiyas. Oke, langsung saja kita bahas. Dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran yang paling utama. Jadi jawabannya D. Al-Quran. Oke, soal selanjutnya, kebiasaan yang berupa perbuatan seperti jual beli tanpa mengucapkan sighot ijab qabul merupakan contoh A. Qiyas, B. Istishab, C. Qiyas, D. Urf, E. Ijab. Oke, langsung saja kita bahas. Urf dalam bentuk perbuatan atau al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Jadi jawabannya D. Urf. Soal selanjutnya, dasar pemikiran qiyas ialah kaitan yang erat antara hukum dengan sebab.
Hampir dalam setiap hukum di luar ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan hukum ini disebut A. Asl, B. Far, C. Ilat, D. Makis, E. Makis alaih. Langsung saja kita bahas. Secara bahasa, ilat diartikan sebagai hujah atau alasan atau sebab. Jadi jawabannya C. Ilat. Soal selanjutnya, Imam Syafi'i adalah salah satu imam mazhab fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengistimbatkan hukum dari sumber hukum berikut ini kecuali A. Hadis, B. Ijma, C. Qiyas, D. Urf, E. Al-Quran. Langsung saja kita bahas sumber hukum menurut Imam Syafi'i, diantaranya yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi yang bukan sumber hukum menurut Imam Syafi'i yaitu urf. Jadi jawabannya D. Urf. Soal selanjutnya, istihsan adalah salah satu sumber hukum yang digunakan oleh A. Hanafi, B. Hambali, C. Syafi'i, D. Maliki, E. Jafari. Langsung saja kita bahas sumber hukum Islam. Abu Hanifah atau mazhab Hanafi adalah Al-Quran, sunnah, fatwa, sahabat, qiyas, istihsan, dan urf. Jadi jawabannya A. Hanafi. Soal selanjutnya, apabila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum suatu kasus, akan tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu. Dalam hukum Islam hal ini disebut A. Tabaud, B. Taqorub, C. Tasaum, D. Tafaul, E. Ta'arud. Langsung saja kita bahas. Ta'arud adalah pertentangan antara dua dalil syar'i, di mana masing-masing dari kedua dalil dalam waktu yang bersamaan terdapat hukum suatu kasus yang bertentangan dengan sesuatu yang dituntut oleh dalil lainnya. Jadi jawabannya E. Ta'arud. Soal selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa istri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan apapun idahnya adalah 3 kali quru. Ayat ini zohirnya berbenturan dengan ayat 4 surat Al-Talaq. Usaha penyelesaian perbenturan dalil ini bisa dilakukan dengan A. Taufik, B. Talfik, C. Talqin, D. Taksis, E. Tarjih. Langsung saja kita bahas. Tarjih berarti melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zohir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat atau kaul fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Jadi jawabannya E. Tarjih. Soal selanjutnya, mengikuti pendapat tanpa mengetahui alasannya disebut A. Ijtihad, B. Istinbat, C. Ittibal, D. Taklid, E. Talfik. Oke, langsung saja kita bahas. Taklid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Jadi jawabannya D. Taklid. Oke, soal yang terakhir. Berikut ini adalah tujuan diturunkannya Al-Quran kecuali A. sebagai petunjuk ke jalan yang benar, B. sebagai obat hati, C. sebagai penyejuk jiwa, D. sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, E. sebagai hiasan rumah dan mahar pernikahan. Oke, langsung saja kita bahas yang bukan tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai hiasan rumah dan mahar pernikahan. Jadi jawabannya E. sebagai hiasan rumah dan mahar pernikahan.